Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semua, hari ini kita akan membahas tentang bab jual beli. Nah, di bab jual beli, apa saja yang akan kita bahas? Yaitu pertama pengertian, kemudian dalil, rukun, syarat, hukum jual beli, kemudian jual beli yang terlarang, dan terakhir hikmah jual beli. Baik, nanti setelah video ini Ibu jelaskan, Ibu harap Anda semua paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Baik, sekarang kita lihat apa itu jual beli. Jual beli secara bahasa yaitu tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau harta yang mempunyai nilai dan mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan sesuai hukum syariah. Selanjutnya, dalil jual beli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Shadaqallahul azim. Apa makna dari ayat yang dibacakan? Artinya adalah dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini jelas kalau jual beli itu dihalalkan oleh Allah dan yang dilarang itu adalah riba. Nah, sekarang apa saja rukun jual beli? Yang pertama adalah penjual, kedua pembeli, ketiga barang yang diperjualbelikan, keempat uang atau alat penukar barang lainnya, kelima ijab kabul. Selanjutnya, syarat penjual dan pembeli. Syarat yang pertama harus berakal sehat. Kedua, secara sukarela antara kedua belah pihak. Dan terakhir adalah harus balik. Selanjutnya, syarat yang akan kita bahas adalah syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, syarat dari barang tersebut adalah barangnya harus suci. Yang kedua, bermanfaat. Ketiga, milik sendiri atau sudah diwakilkan untuk menjualkannya. Keempat, dapat diserah terimakan. Dan terakhir, dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Nah, sekarang hukum jual beli. Hukum jual beli yang pertama adalah wajib. Kapan itu wajib? Ketika menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak dimakan. Maaf, kita ulang. Hukum wajib ketika menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak makan. Kedua, hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu kapan? Ketika menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Lalu, hukum selanjutnya adalah makruh. Makruh ketika menjual setelah azan pertama sholat Jumat. Lalu hukum selanjutnya adalah mubah, yaitu menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik. Dan terakhir hukumnya adalah haram. Nah, haram ini ketika menjual setelah azan pertama sholat Jumat. Selanjutnya, etika dalam jual beli. Etika dalam jual beli yang pertama adalah tidak terlalu banyak dalam mengambil laba. Laba atau sama dengan keuntungan. Lalu, dua, jujur dalam bertransaksi. Lalu yang ketiga, dermawan dalam bertransaksi, baik penjual dengan cara mengurangi harga barang atau pembeli dengan cara menambah harga barang. Dengan syarat harus sama-sama rela ya. Lalu yang keempat, sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur. Yang kelima, disunnahkan memperbanyak sedekah sebagai pelebur dosa yang terjadi ketika transaksi.
Lalu yang terakhir, sunnah mencatat transaksi yang dilakukan dan jumlah piutang. Kita masuk kepada jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah dalam bahasa Arab disebut dengan ihtikar atau dinamakan juga dengan menimbun barang. Ihtikar adalah menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat sangat membutuhkan. Nah, hukumnya ihtikar adalah haram. Lalu yang kedua adalah najisi. Najisinya adalah menawar barang dengan cara meninggikan harga bukan karena ingin membeli, tapi untuk menipu orang lain. Lalu yang ketiga yaitu saum ala as-saum, yaitu menawar atas tawaran orang lain. Nah, orang lain sudah menawar, lalu kita tawar lagi. Nah, saum ala saum ini bisa terjadi dari pihak pembeli atau pihak penjual. Nah, misal pihak pembeli menawar barang dengan harga yang lebih tinggi atas barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli pertama. Yang kedua, pihak penjual menawarkan barang dengan harga yang lebih murah daripada harga yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual pertama. Lalu, jual beli yang dilarang selanjutnya adalah mengandung unsur membantu kemaksiatan. Nah, contohnya adalah setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur membantu terwujudnya kemaksiatan seperti menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya sesuatu yang memabukkan. Jadi anggurnya ini nanti akan dijadikan khamar misalnya. Nah, hukumnya adalah haram. Lalu, jual beli yang dilarang Islam selanjutnya adalah memisahkan antar ibu dan anak. Yaitu termasuk transaksi jual beli yang dilarang adalah memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz atau anak kecil yang belum bisa mandi, makan dan minum sendiri dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain. Baik, yang terakhir adalah hikmah jual beli. Nah, apa saja hikmah jual beli? Yang pertama, masing-masing pihak merasa puas. Kemudian yang kedua, penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar-menawar akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Lalu selanjutnya, menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara batil atau tidak benar. Lalu yang terakhir, dari hikmah jual beli ini adalah jual beli bisa menafkahi keluarga. Oke, Ibu harap materi jual beli ini bisa kalian pahami terkait pengertiannya, dalilnya, hikmahnya, dan lain-lain. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.